Hari ini saya akan bicara tentang decision making, pertimbangan dalam mengambil keputusan, seni mengambil keputusan. Bagaimana kita bisa memastikan keputusan yang kita ambil, pertimbangan dalam hati kita tidak gegabah? Ada 5 hal yang kita perlu pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, apakah keputusan kita adil? Yang kedua, apakah berdasarkan kebenaran? Sesuai hukum, aturan, apakah keputusan kita itu benar? Yang ketiga, apakah keputusan kita itu menambah nilai, bermanfaat bagi hidup kita? Yang keempat, apakah keputusan kita itu bermanfaat bagi hidup orang banyak? Yang kelima, kita harus memperhitungkan segala konsekuensi, akibat, resiko dari keputusan yang mungkin terjadi. Mari kita bahas satu-satu. Saya ingin ingatkan sebelum mengambil keputusan, perhitungkan dampak positif dan negatif dari keputusan yang akan kita buat. Seringkali orang gegabah mengambil keputusan yang salah tanpa memperhitungkan plus minus dari akibat konsekuensi yang mereka akan tanggung dari keputusan mereka, dari tindakan mereka. Efesus 5 ayat 9 bilang gini, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Pastikan kita tahu keputusan yang dari Tuhan adalah yang berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, kata firman Tuhan. Dan Yakobus 3 ayat 17 berkata gini, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Dari kedua ayat ini kita bisa lihat value, nilai dari kerajaan sorga, yaitu harus murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak, dan tidak munafik. Kita akan bahas yang pertama. Ketika kita bikin keputusan, pastikan keputusan kita itu adil. Bukan karena kasihan, apalagi sungkan. Imamat 19 ayat 15 berkata begini, janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Nah, seringkali ketika ada kasus-kasus di pengadilan, kita mendengar bahwa keputusan yang diambil tidaklah adil karena ada pengaruh, uang, dan lain sebagainya. Nah, ayat firman Tuhan ini mengajar kita bahwa di dalam pengadilan harusnya kita jangan membela orang kecil dengan tidak sewajarnya. Artinya gini, kita bela orang kecil karena kasihan. Seharusnya adil adalah begini, kalau memang dia salah, dia salah. Keputusan kita tidak boleh dipengaruhi oleh rasa kasihan belaka. Dan juga jangan sampai kita terpengaruh oleh orang-orang besar, jangan sampai karena uang. Kita takut sama orang. Kita harus berlaku adil, tidak boleh berat sebelah. Membedakan miskin dan kaya. Keluaran 23 ayat 3 berkata gini, juga janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Kenapa dikatakan sekali lagi tentang ini? Ketika kita membela orang miskin, kita akan menyerang orang kaya, padahal belum tentu orang miskin itu benar. Tapi kita membela orang miskin karena kasihan dengan keadaan mereka. Karena kasihan, orang seringkali berperilaku tidak adil. Keluaran 23 ayat 6, janganlah engkau memperkosa hak orang miskin di antaramu dalam perkaranya. Seringkali juga orang miskin ditindas. Nah, kita mau belajar tentang berlaku adil. Adil berarti no favoritism, kita enggak membela siapapun. Berlaku adil menjaga kita untuk tidak mengorbankan hak orang lain atas dasar penilaian atau perasaan kita pribadi. Apapun perasaan kita harus berusaha berlaku adil kepada semua orang. Tidak semua orang miskin itu baik, tidak semua orang kaya itu jahat. Jangan sampai kita membela orang miskin karena kasihan, dan juga jangan sampai kita memihak orang kaya karena mereka kaya. Saya punya 3 orang anak. Anak-anak seringkali bertanya gini, Mama paling sayang sama siapa? Nah, sebagai orang tua,
Meskipun kita mungkin merasa lebih sayang ke salah satu anak yang lebih penurut, lebih bisa menyenangkan hati kita harus belajar berlaku adil kepada anak-anak kita. Memperlakukan semua anak maupun bawahan di kantor kita dengan standar yang sama. Berlaku adil tuh begini, menegur ketika ada yang salah, ketika mereka malas, memuji ketika mereka berprestasi. Nggak ada yang favoritism. Ketika yang kita sukai berbuat salah, kita tidak tegur. Kalau yang kita sebel, mereka salah, kita tegur. Harusnya berlaku adil itu memperlakukan semua orang sama. Kita harus belajar nggak pilih kasih. Jangan sampai kita lebih sayang karena perawakannya yang lebih baik. Jangan sampai kita lebih membela karena anak kita yang paling kaya. Saya perhatikan banyak keluarga yang orang tua cenderung lebih memihak kepada anak yang lebih mampu. Mungkin karena berharap anak yang paling mampu yang bisa menghidupi mereka. Pasti ada anak-anak yang merasa bahwa orang tuanya tidak memperlakukan mereka dengan adil. Orang mama lebih sayang kepada yang paling kaya. Mari belajar untuk berlaku adil kepada siapapun, kepada anak-anak kita dan juga kepada bawahan kita. Hindari favoritism. Yang kedua, waktu kita bikin keputusan, pastikan kita bertanya apakah keputusan kita benar. Keluaran 23 ayat 1 bilang ini, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Ayat kedua, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Dan dalam memberikan kesaksian mengenai suatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan ikut-ikutan menyebarkan berita hoax. Kalau Anda punya followers di sosial media, di Instagram, TikTok, Facebook, apalah namanya di Twitter, Anda harus tahu bahwa Anda punya tanggung jawab. Jangan sembarangan berkoar-koar di sosial media tanpa tanggung jawab. Anda harus tahu bahwa apa saja yang Anda ucapkan itu bakal berdampak. Entah menambah nilai atau mengurangi nilai dalam hidup orang yang melihatnya. Jangan memanipulasi, tapi pastikan Anda menginspirasi. Jangan menyebarkan berita bohong. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Nah, herannya, di Indonesia, berita hoax itu cepat sekali menyebar. Kalau saya dapat forwardan berita isu apapun di WhatsApp group atau di WhatsApp saya, ada beberapa orang yang suka rajin broadcast seperti itu, saya nggak teruskan kemana-mana. Kenapa? Sesuatu yang saya tidak yakin benar, saya tidak akan sebarkan. Berita apapun, pastikan kita tahu sendiri, kita lihat sendiri, kita dengar sendiri. Apapun yang orang lain sampaikan kepada kita, belum tentu benar. Jangan ikut-ikutkan menyebarkan kabar bohong. Jangan ikut arus kebanyakan orang, kalau itu melawan kebenaran. Dikatakan firman Tuhan, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan. Janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Kebanyakan kita itu go with the flow. Kita ikut kata kebanyakan orang. Kita ngikut sama yang apa kata orang banyak. Padahal dalam hidup ini kita mesti pegang prinsip kebenaran. Jangan ikut-ikutan orang. Kalau kita yakin itu nggak benar, jangan karena sungkan sama teman. Jangan karena takut gak punya teman, kita ikut-ikutan. Berani melawan arus kalau emang itu benar. Belajar berkata benar merupakan pelajaran dari kecil yang harus ditanamkan. Matius 5 ayat 37 bilang gini, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Banyak orang yang gak suka ketika kita berterus terang apa adanya. Banyak orang yang tidak suka ketika kita bicara apa adanya. Tapi sebenarnya, kebenaran itu adalah mengatakan sesuatu sama persis. Tanpa dibumbui, tanpa dikurangi. Kalau ya, bilang ya, tidak, bilang tidak. Kebanyakan orang akan bilang gini, jangan terlalu terus terang begitulah. Jangan terlalu ceplas-ceplos. Tapi saya mau bilang, kebenaran yang diajarkan memang kita harus berani berkata tidak. Kalau itu tidak, iya memang iya. Nggak usah ditambahin, nggak usah dikurangin. Kalau saya dengar berita apapun dari teman saya, lalu saya akan sampaikan sama persis. Kalau saya tidak yakin,
saya akan tambahi perkataan ini. Saya kurang pasti, tapi kira-kira begini. Ada orang-orang yang begitu pinter bikin cerita, padahal dia nggak tahu kepastiannya. Bisa menceritakan kembali tuh dengan versi dia, seolah-olah tuh dia ada di situ dan dia tahu yang sebenarnya. Dusta lahir dari iri hati dan mementingkan diri sendiri. Seringkali ketika orang mulai iri hati, orang tuh bisa ceritain orang lain, dibumbu-bumbui, sekedar ngompor-ngomporin kanan kiri supaya ikutan gak suka sama orang yang dia iri gitu. Cari kawan untuk menyerang. Mementingkan diri sendiri tuh gini. Seringkali dalam pembelaan diri, siapa sih yang suka disalahin? Kalau ada masalah pasti bela diri. Untuk membela diri, supaya dirinya kelihatan benar, seringkali orang mengemas cerita yang berbeda. Makanya lahirlah dusta. Kita harusnya belajar jujur. Katakan yang sebenarnya. Kalau salah ya salah. Kalau harus ditegur ya ditegur. Orang yang jujur mau ditegur. Kita harusnya belajar rendah hati. Kalau memang kita salah, kita mau belajar. Yakobus 3:14 bilang gini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Kadang-kadang saya amazed melihat bagaimana orang bisa mengarang cerita dengan begitu sempurna. Sehingga kedengaran benar. Padahal tidak begitu. Kita harus belajar dalam hidup ini berani berkata benar. Kalaupun kita salah, kita harus berani mengakuinya. Dalam mengambil keputusan, pastikan kita tahu kebenarannya. Pastikan keputusan kita itu benar. Gak sekedar menyenangkan semua orang. Yang ketiga, seni mengambil keputusan yang ketiga, pertimbangan kita harusnya gini. Apakah keputusan yang kita ambil itu menambah nilai? Kalau sesuatu kita lakukan, apakah itu bermanfaat bagi hidup kita? 1 Korintus 10:23 bilang gini, segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun.